Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling utama, jangan tanggung. Kaya sekalian, kaya dan berkah. Minta yang paling tinggi sekalian. Apa dua posisi itu? Kalau engkau bisa belajar dengan mengamalkan ilmumu, bukan sekedar hidupmu dunia akan bermanfaat, bekal akhiratmu menambah. Tapi kata Syekh Hashim, syarafan, engkau akan dimuliakan oleh Allah. Wa fadla, engkau akan diberikan keutamaan lebih oleh Allah. Syaraf, diangkat kemuliaannya. Bahkan Allah turunkan langsung ayat sendiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Syaraf. Quran surah ke-58 ayat ke-11. Wa fadla, dapat tambahan keutamaan. Diutamakan, nambah. Apa di antara keutamaannya? Diangkat derajatnya seperti mujahid fi sabilillah. Kalau wafat, syahid. Ada di antara keutamaan penuntut ilmu itu, teman-teman, ini ya, saya beri contoh sedikit. Jadi kalau ada fadlun dalam Al-Quran, itu artinya tingkat yang paling utama. Jadi kalau surga yang paling utama. Kalau dunia yang paling utama. Ada posisi dalam sholat yang saat kita mengerjakannya, kata Allah, jangan berdoa biasa, minta yang paling utama. Misal ya, kan di sholat kita sering berdoa kan, makanya sholat di fikih disebut doa. As-sholatu hiyad doa, sholat itu doa, karena semua dari takbir sampai salam itu doa. Tapi ada dua posisi saja yang langsung kata Allah, kalau anda berada di dua posisi itu dan anda berdoa, maka minta yang paling utama. Kalau surga, minta surga yang paling utama. Bersama Nabi, dengan orang soleh, dengan para syuhada, minta yang paling utama. Kalau dunia, minta yang paling utama. Jangan tanggung. Kaya sekalian, kaya dan berkah. Ya, kedudukan tinggi sekalian, tinggi dan berkah. Minta yang paling tinggi. Ya Allah, jadikan saya orang yang kaya yang bisa bersedekah dan hafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan saya presiden yang bisa mengamalkan isi Quran. Ya Allah, jadikan, minta yang paling tinggi sekalian. Apa dua posisi itu? Itu ada di Quran surah ke-48 ayat ke-29. Disebutkan dengan kalimat fadl. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau akan lihat umat Nabi Muhammad itu tegas pada segala yang menyimpang, saling berkasih sayang dengan sesamanya. Ciri utamanya mereka rajin sholat. Jadi umat Nabi Muhammad itu kalau ingin dibedakan, ini umatnya atau bukan, lihat salatnya. Ini sindiran halus tapi tajam gitu ya. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi dipanggil adzan nggak mau sholat. Katanya umat Nabi Muhammad, diminta sujud nggak sujud. Kata Allah sederhana, umat Nabi Muhammad itu tarahum ruk'an sujada, engkau akan lihat dia ruku dan sujud sholat. Jadi kalau anda masih mengaku umat Nabi, akan kelihatan sholatnya. Datang. Itu sindiran tajam loh, halus tapi tajam. Maaf ya, artinya ketika anda mengaku umat Nabi Muhammad tapi nggak mau sholat, dipertanyakan nilai keumatannya. Dan saat ruku dan sujud itu, yabtaguna fadla, dia minta yang paling utama dari Allah. Jadi kalau sedang ruku, sedang sujud, berdoa yang paling utama, terutama saat sujud. Jangan nanggung. Kalau ada dicontohkan lafaz dari Nabi, bacakan doanya. Kalau nggak ada contoh lafaz dari Nabi, di hati kita mintakan. Ya Allah, saya pengen di Firdaus ya Allah. Ya Allah, saya pengen berjumpa dengan Rasulullah. Ya Allah, berikan kesempatan untuk menatapmu di hari kiamat ya Allah. Ya Allah, sukseskan bisnis suamiku ya Allah, dan berkahi pada bisnisnya, berkahi di harta kami ya Allah. Ya Allah, jadikan keluargaku semua penghafal Quran. Aku nggak minta apapun ya Allah, pengen Quran aja ya Allah, pengen Quran aja. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Bagaimana cara agar usaha kita diberi kelancaran tanpa kita harus cari? Oh, nggak bisa. Oh, masih ada sambungannya. Tanpa harus kita cari pelaris dan selalu diridhoi Allah. Pertama kali masuk warung ketika pagi, yang punya warung jualan, toko, ruko, dagangan di pasar, pertama kali masuk pagi baca Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Saya ulang lagi. Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali, ayat kursi 1 kali. Waktu masuk pertama kali barang dagangan. Masuk, bismillahirrahmanirrahim. Fatihah
sampai habis. Bukan masuk Fatihah sekali, wallah 3 kali, bukan itu maksudnya. Karena ada orang ketika mabuk, ini mabuk nih, dia pakai narkoba, mabuk, datang temannya, istighfar, 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 bukan itu. Kalau disuruh istighfar berarti astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nah, itu baca yang 5 tadi. Itu Ustadz dapatnya dari mana? Kebetulan saya diminta oleh alumni dari para habaib waktu Habib Umar bin Hafiz datang tahun lalu di Hotel Crown. Saya pembawa acara Habib Jin dan penerjemah Habib Umar bin Hafiz yang beri materi di hadapan pengusaha-pengusaha. Ada pengusaha yang nanya, Habib, kami ini bisnismen, gimana supaya lancar? Nah, itulah disampaikan Habib Umar bin Hafiz lengkap dengan ijazah. Pertama kali masuk baca Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Falaq sekali, Winas sekali, ayat kursi 1 kali. Ijazah dari beliau. Jangan lagi pakai mantra-mantra, masuk ke dalam mantra. Hai hantu segala hantu, setan segala setan. Datanglah, datang. Orang yang menjual jiwanya kepada iblis sudah terjadi. Coba cari di internet artis-artis yang menjual jiwanya kepada setan. Pernah lihat? Banyak di antaranya yang menjual jiwanya kepada setan. David Copperfield menjual jiwanya. Ada MOU-nya, Memorandum of Understanding Between Me and Satan. Jangan minta kepada setan. Kita ini hamba Allah, bukan hamba setan. Jangan minta kepada dukun, jangan minta kepada, tapi mintalah doa kepada para habaib, kepada para tuan guru dan kepada para ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan hidup dunia dan di akhirat. Ada orang di dalam panjatan doanya lebih diwarnai dengan panjatan tentang dunia. Dari sisi memanjatkan doanya kepada Allah bukan suatu yang salah, karena mintanya dia kepada Allah. Dan Allah pun mengajari kita dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, agar diberi kebaikan di dunia. Kebaikan dunia macam-macam, suami yang baik, anak yang baik, teman yang baik, rizki yang halal. Nah, tapi di akhirat juga memohon. Nah, sekarang di dalam permohonan kita kok banyak urusan dunia, sampai urusan akhirat itu kok terlupakan. Maka dari segi panjatan doa bukan sebuah kesalahan, akan tapi seharusnya itu jadi bahan koreksi untuk diri kita sendiri. Karena jangan-jangan kita adalah termasuk orang yang hanya mementingkan dunia, akhirat lupa. Biarpun mintanya kepada Allah bisa saja, karena memohon dunia, minta dunia kita. Ternyata yang diminta itu bukan dunia, bukan Allah memberikan pada kita kekayaan. Di balik itu ada sesuatu yang kita inginkan, yang tersembunyi di balik itu keinginan. Contoh, ngelihat teman tetangga naik mobil, mobil mewah, seret, pengen. Akhirnya, ya Allah berikan padaku rezeki yang banyak, ya Allah halal. Tapi di balik doa ini adalah dia pengen nyaingi kesombongan dia. Saya akan beli mobil nanti. Cuma tidak diomongin di hadapan Allah. Tapi Allah Maha tahu. Maka permohonan dunia ini kalau memang permohonan dunia untuk Allah sah. Contoh, ya Allah berikan padaku rezeki yang banyak agar aku bisa berderma seperti ibu itu, ya Allah. Berikan padaku rezeki yang banyak. Maka itu baru menjadi akhirat. Ya Allah berikan aku rezeki yang banyak, ya Allah. Ya Allah, agar dalam hatinya enggak disebutkan, enggak ngadu. Dalam hatinya, agar aku bisa bangun rumah lebih gede dari rumah tetanggaku itu, ya Allah. Ini yang menjadi masalah. Kelihatannya minta kepada Allah, tapi sebenarnya untuk menggedekan kesombongannya. Jadi minta dunia enggak apa-apa, tapi yang perlu kita waspadai di balik niat kita minta dunia itu untuk apa. Makanya enggak apa-apa minta dunia, tapi langsung belokkan ke akhirat. Ya Allah, berikan kepadaku harta yang cukup, ya Allah, yang melimpah, agar aku bisa banyak menolong untuk kejayaan Islam, dakwah, dan niatkan, ya Allah, dan serius. Tanda keseriusan, ketulusan di dalam berdoa itu adalah di saat diwujudkan di saat doa dikabul akan diwujudkan omongannya.
Ya Allah, semoga punya suami ya Allah yang bisa ini, insyaallah akan tambah rajin ngaji ya Allah ini. Baru menikah nggak ngaji sudah, bohong nih ya. Ya Allah, saya pengen punya motor ya Allah, naik sepeda, saya ketinggalan terus pengajian telat. Berikan padaku motor ya Allah. Boleh minta pada Allah. Uang jarum jatuh aja boleh minta pada Allah. Ya Allah, ya Allah. Dapat motor, ngajinya seminggu sekali. Minta lagi mobil ya Allah biar enak, tidak hujan, gak ada hujan, gara-gara hujan ini maka saya seminggu sekali. Dikasih mobil sebulan sekali ketemu kiainya. Banyak orang seperti itu. Berarti dia terlena. Kalau seperti itu doa untuk dunia, hanya untuk dunia, minta dunia untuk dunia, maka salah dia dalam berdoa. Makanya hendaknya langsung kita minta dunia, kita sambungkan kepada akhirat. Begitu semuanya. Maka kalau kita hanya minta dunia, dunia nggak ada akhiratnya, tertibulah dia. Tertibu dia. Mintanya kepada Allah. Yakin Allah yang memberi tapi niatnya jelek. Karena niatnya jelek maka dia tidak mendapatkan kemuliaan apa-apa. Di balik doa-doanya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.